Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang DI Jagat Bercerita. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Surabaya diselimuti panas yang menyengat, kontras dengan kesibukan Pelabuhan Tanjung Perak yang tak pernah berhenti. Di sudut terpencil dermaga Shore 7, sebuah kontainer pengiriman berkarat menarik perhatian karena keterbengkalaiannya. Warnanya abu-abu kusam dengan nomor seri yang asing. Kontainer itu berdiri di bawah terik matahari selama 5 hari, memancarkan bau busuk yang makin hari makin parah. Detektif Satria, penyidik senior dari Polrestabes Surabaya, tiba di lokasi. Pria itu dikenal dengan intuisi tajam dan reputasinya yang pantang menyerah. Bau tersebut menusuk, bukan sekadar bau bangkai, melainkan campuran asam dan amis yang menjijikkan. Satria memeriksa dokumen logistik. Kontainer tersebut tidak memiliki tujuan akhir yang jelas. Sambil menutup hidung, perintah pembukaan paksa segera dikeluarkan. Palu godam dan linggis beradu memecah kesunyian pelabuhan. Pintu baja kontainer terbuka, udara basi menyembur keluar, memaksa petugas mundur. Satria melangkah masuk. Isinya membuat semua orang terdiam. Bukan peti kemas kosong, melainkan mayat seorang pria muda terbungkus terpal khusus, terisolasi dari lingkungan. Lebih aneh lagi, tubuh terbungkus itu dikelilingi oleh kotak-kotak kecil berisi cairan kimia sensitif dan sisa-sisa peralatan lab sederhana yang hancur. Tim forensik dan ahli kimia segera didatangkan. Bau busuk yang tercium adalah produk pembusukan biologis yang bereaksi dengan gas kimia yang bocor. Pemandangan di dalamnya menunjukkan skenario yang rumit, bukan kecelakaan sederhana. Saat petugas mengevakuasi tubuh korban, Satria menemukan sebuah liontin perak berukir simbol aneh dan sehelai label pengiriman dalam bahasa asing di dinding internal kontainer. Kasus ini jelas bukan perkara sepele. Korban berhasil diidentifikasi. Arif, seorang teknisi freelance yang bekerja serabutan untuk beberapa agen pengiriman. Hasil visum lebih membingungkan. Arif meninggal karena kombinasi tekanan gas yang sangat tinggi dan luka bakar internal, seolah tubuhnya mendidih dari dalam. Tim Satria segera melacak rute kontainer. Tercatat sudah beberapa kali label pengiriman diubah, ditarik dari jalur ekspor, dan kemudian disembunyikan. Semua perubahan logistik itu terjadi dalam waktu 24 jam. Satria memimpin investigasi, merasa ada pihak yang sangat terorganisasi di balik operasi ini. Berita tentang kontainer kimia dan mayat meledak di media memicu histeria massal. Warga panik terhadap teror zat berbahaya yang dibawa masuk ke kota. Di tengah kekacauan, Satria menerima panggilan dari Komisaris Utama Surya. Pimpinan itu memberi perintah, nadanya dingin dan penuh kepentingan. Kasus ini harus segera dihentikan, ditutup sebagai kecelakaan kerja logistik. Satria menolak dengan tegas, yakin bahwa peristiwa ini adalah pembunuhan terencana dan sebuah sinyal dari jaringan kriminal. Penolakan Satria membuatnya sadar. Tekanan dari atasan yang terikat politik ini menandakan bahwa kasus tersebut telah menyentuh kepentingan orang-orang berpengaruh. Investigasi resminya harus dilanjutkan, tetapi Satria tahu dirinya harus mulai bekerja di balik layar. Fokus investigasi beralih ke pengemudi truk terakhir yang memindahkan kontainer, seorang pria bernama Bagus. Tim berhasil melacak truk Bagus, ditemukan ditinggalkan di terminal peti kemas pinggiran kota. Bagus sendiri menghilang tanpa jejak. Satria menemukan dompetnya di dalam truk, berisi uang tunai dalam jumlah besar, semua uang baru. Istri Bagus, yang ketakutan dan hampir histeris, diinterogasi secara rahasia. Wanita itu mengaku suaminya ketakutan setelah mengantar barang berharga, dibayar dengan nominal yang tak masuk akal di luar perjanjian resmi. Pengemudi itu sempat bergumam tentang bau busuk dan tekanan yang dirasakan. Keterangan ini memperkuat hipotesis Satria. Arif dan Bagus hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Penyelidikan mendalam terhadap simbol aneh pada liontin Arif membuahkan hasil. Simbol itu merupakan lambang dari The Alchemists,
sebuah organisasi transnasional yang bergerak di belakang layar perdagangan zat terlarang. Ahli kimia polisi mengonfirmasi, cairan dalam kontainer adalah prekursor langka yang bisa digunakan untuk memproduksi senjata kimia skala kecil atau obat sintetis dengan efek yang belum pernah ditemukan. Zat itu sangat mahal dan sangat terlarang. Satria kini tahu dirinya tidak hanya menghadapi mafia, tetapi sebuah kartel ilmiah yang kejam. Saat Satria memperketat jaringannya, timnya mulai diikuti. Dirinya menyadari sedang menjadi target organisasi. Label asing yang awalnya membingungkan akhirnya terpecahkan. Bukan alamat pengiriman biasa, melainkan kode sandi logistik yang merujuk pada unit gudang tertentu di sebuah kawasan industri mati. Satria mengaitkan kode tersebut dengan Arif. Korban itu pasti dipekerjakan untuk mengamankan kiriman dan dibunuh karena gagal dalam proses pengiriman. Satria menyiapkan tim terbaiknya untuk penggerebekan mendadak. Namun sebelum bergerak, rencana itu bocor. Ketika tim tiba, gudang telah bersih, hanya menyisakan jejak yang terburu-buru. Kemarahan memuncak dalam diri Satria. Kebocoran informasi itu terlalu cepat, terlalu akurat. Satria yakin ada pengkhianat di internal kepolisian. Kini beroperasi secara diam-diam, Satria menyusun strategi. Dirinya harus mengonfirmasi kecurigaannya terhadap Kompol Surya. Satria menyusup ke kantor kepolisian pusat pada tengah malam, memeriksa log panggilan Surya. Ditemukan serangkaian panggilan ke nomor asing yang terkait dengan alamat luar negeri milik The Alchemist. Bukti mulai terkumpul. Saat mencari bukti tambahan, Satria merasakan kehadiran asing. Seseorang yang mengintai dan memantau gerak-gerik Satria. Satria berhasil lolos, bersembunyi di balik kegelapan lorong, menghindari penangkapan. Satria kini berstatus buronan di mata musuh, terpaksa bersembunyi sambil terus bekerja memecahkan kasus tersebut. Mengandalkan kontak intelijen lamanya di pelabuhan, Satria mendapatkan petunjuk baru. Aktivitas mencurigakan di sebuah rumah tua bergaya kolonial yang terlantar di kota tua Surabaya. Bangunan itu tampak sepi, tetapi dari bawah tanah tercium bau residu kimia samar. Satria menyusup seorang diri. Di bawah lantai rumah itu terbentang laboratorium tersembunyi yang canggih, tempat prekursor dari kontainer diolah menjadi produk akhir. Saat menjelajah, Satria menemukan seorang ilmuwan muda terikat. Ilmuwan itu adalah Sandera, dipaksa memproduksi senyawa tersebut. Gadis itu adalah kunci. Dia mengetahui kelemahan formula obat sintetis itu. Kehadiran Satria terdeteksi. Alarm berbunyi dan benteng bawah tanah itu dipenuhi anggota keamanan kartel. Satria harus bertarung dalam duel intens di lorong-lorong sempit laboratorium. Dia melindungi ilmuwan Sandera, bergerak dengan cepat, menghindari tembakan dan serangan jarak dekat. Kekacauan meningkat ketika bahan kimia mulai tidak stabil dan meledak di sekitar mereka. Satria berhasil memimpin ilmuwan keluar dari laboratorium yang hancur. Pengejaran mobil dan lari kaki yang mendebarkan terjadi di jalanan malam kota tua, berakhir di tepian ikonik Jembatan Merah. Dengan bukti fisik dan saksi di tangan, Satria memanggil Kompol Surya. Pertemuan diatur di lobi hotel besar yang ramai. Surya muncul, wajahnya pucat, tetapi di belakangnya berdiri Bapak Wijaya, seorang pengusaha properti terkemuka di Surabaya yang selalu tampak jujur dan terhormat. Wijaya tersenyum meremehkan. Wijaya ternyata adalah dalang, Grandmaster The Alchemist. Pria itu menggunakan Surya untuk membersihkan jejak logistik dan mendapatkan perlindungan politik. Wijaya mengungkapkan filosofi sinisnya. Obat sintetis super ini akan menciptakan tatanan baru, hanya yang kuat dan kaya yang dapat bertahan. Surya, yang kini menyadari skala kejahatan itu, hanya bisa menunduk menyesali keterlibatannya. Pertarungan pecah. Surya, yang terpukul oleh rasa bersalah, berbalik membantu Satria, melindungi ilmuwan dari pengawal Wijaya yang brutal. Satria berhadapan langsung dengan Wijaya. Satria bertarung dengan kecerdikan, tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik. Satria melihat kelemahan dalam pertahanan Wijaya. Pertarungan berpindah ke area luar ruangan, di mana Satria memanfaatkan lingkungan sekitarnya.
Dengan gerakan cepat, Satria memprovokasi keruntuhan tumpukan peti kemas yang tidak stabil, menjebak Wijaya di bawah reruntuhan. Dalang itu berhasil dilumpuhkan. Organisasi itu jatuh saat pimpinannya tertangkap. Keadilan ditegakkan. Wijaya dan jaringannya ditangkap dan diadili. Kompol Surya memberikan kesaksian penuh, memilih menebus kesalahannya. Satria menolak sorotan media yang menjadikannya pahlawan, memilih kembali pada pekerjaannya. Kota Surabaya kembali tenang, tetapi kasus kontainer terbengkalai itu meninggalkan dampak mendalam. Satria berdiri di dermaga, menyaksikan matahari terbit di atas Tanjung Perak. Meskipun Meridianci tidak terkoyak seperti nasib Hedo, detektif itu terluka oleh pengkhianatan yang disaksikan. Satria kini lebih bijak, menyadari bahwa kejahatan paling berbahaya sering bersembunyi di balik penampilan paling terhormat. Kasus ini selesai, namun Satria tahu betul, di balik ketenangan kota selalu ada misteri baru yang menanti untuk dibongkar oleh tangan dingin seorang detektif.